Bayangkan, tabungan hasil kerja 8 tahun lenyap dalam semalam hanya karena salah memilih developer rumah. Dan yang paling menyakitkan, tanda-tanda penipuannya sebenarnya sudah ada sejak awal. Andi dan Siska hampir tidak bisa bernapas ketika berdiri di depan sebidang tanah kosong yang dipenuhi ilalang. Padahal 6 bulan sebelumnya, sales developer itu dengan penuh percaya diri menunjuk lokasi yang sama sambil berkata, "Pak, 6 bulan lagi rumahnya sudah berdiri, tinggal serah terima kunci." Karena tergiur harga promo dan bonus deperingan, Andi langsung mentransfer tabungan hasil bekerja selama 8 tahun. Bahkan orang tuanya ikut menjual sebidang sawah untuk membantu uang muka. Namun kini, kantor pemasaran sudah tutup. Nomor telepon sales tidak aktif, media sosial developer menghilang, dan puluhan pembeli lain mulai berdatangan dengan wajah panik. "Mas, uang kita gimana?" tanya Siska sambil menahan tangis. Andi hanya mampu menatap papan proyek yang mulai roboh diterpa angin. Dalam 1 hari, impian memiliki rumah berubah menjadi mimpi buruk. Tetapi di tengah kepanikan itu, seorang pria tua menghampiri mereka dan berkata pelan, "Sebenarnya ada 4 tanda yang bisa membuat kalian menghindari semua ini. Sayangnya, kebanyakan orang baru sadar setelah menjadi korban." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, mantan kontraktor yang puluhan tahun bekerja di dunia properti. Ia bertanya kepada Andi, "Sebelum bayar, pernah lihat proyek developer yang sudah selesai?" Andi menggeleng pelan. Ia mengaku hanya melihat rumah contoh yang dibangun sangat mewah dan percaya pada janji sales. Pak Surya tersenyum pahit. Rumah contoh bisa dibangun dalam sebulan, tapi reputasi developer dibangun bertahun-tahun. Ia lalu mengajak Andi mengunjungi perumahan lain yang pernah dibangun developer berbeda. Di sana, penghuni bercerita bagaimana serah terima kunci tepat waktu dan fasilitas benar-benar dibangun sesuai janji. Pak Surya berkata, "Developer yang baik punya jejak nyata, bukan sekedar janji di brosur." Saat itulah Andi sadar, ia lebih sibuk mengejar harga murah daripada mencari bukti bahwa developer tersebut benar-benar bisa dipercaya. Beberapa hari kemudian, Pak Surya mengajak Andi mendatangi proyek developer lain. Dari kejauhan terdengar suara alat berat bekerja, para tukang memasang bata, dan jalan kompleks mulai diaspal. "Lihat ini," kata Pak Surya. Developer terpercaya biasanya menunjukkan progres nyata, bukan hanya gambar 3 dimensi yang indah. Ia kemudian menunjukkan proyek lain yang terlihat sepi tanpa aktivitas meski sudah berbulan-bulan dipasarkan. "Kalau lokasi saja kosong, kenapa buru-buru bayar?" tanyanya. Andi terdiam. Ia teringat dulu hanya melihat presentasi di kafe, lengkap dengan video animasi dan diskon besar. Ia bahkan belum pernah menginjak lokasi proyek sebelum mentransfer uang. Sejak hari itu, Andi mengerti bahwa mengunjungi lokasi secara langsung seringkali mampu mengungkap kenyataan yang tidak pernah terlihat di media sosial atau brosur pemasaran. Pak Surya kemudian membuka map berisi dokumen. Developer yang sehat tidak takut menunjukkan legalitas proyeknya. Ia menjelaskan bahwa calon pembeli harus memastikan status lahan, perizinan, dan dokumen pendukung proyek dapat dijelaskan dengan transparan. Setelah itu, ia menatap Andi sambil bertanya, "Kenapa dulu kamu langsung percaya?" Andi menjawab pelan, "Karena harganya jauh lebih murah dibanding perumahan lain." Pak Surya menghela napas. Nah, itu kesalahan terbesar banyak orang. Kalau selisih harganya terlalu jauh tanpa alasan yang masuk akal, justru harus semakin hati-hati. Diskon besar memang menarik perhatian, tetapi harga yang tidak realistis bisa menjadi umpan agar calon pembeli terburu-buru mengambil keputusan tanpa melakukan pengecekan lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan muncul. Polisi mengungkap bahwa developer yang membawa kabur uang Andi
ternyata bukan perusahaan baru. Nama perusahaannya memang berbeda, tetapi para pengurusnya pernah terlibat dalam proyek bermasalah bertahun-tahun sebelumnya. Mereka hanya mengganti nama perusahaan dan kembali menawarkan proyek baru kepada masyarakat. Andi terduduk lemas ketika membaca berita itu. Jadi, mereka memang sudah pernah melakukan ini. Pak Surya mengangguk pelan. Karena itu, jangan hanya melihat nama perusahaan. Cari tahu juga siapa orang-orang di baliknya, bagaimana rekam jejak proyek sebelumnya, dan bagaimana testimoni pembelinya. Saat itulah Andi menyadari bahwa uang ratusan juta yang hilang sebenarnya bisa diselamatkan jika sejak awal ia meluangkan sedikit waktu untuk melakukan riset. Setahun kemudian, Andi akhirnya berhasil membeli rumah dari developer yang benar-benar terpercaya. Prosesnya memang lebih lama, tetapi kali ini ia membeli dengan tenang karena sudah memeriksa rekam jejak, progres proyek, legalitas, dan reputasi pengembangnya. Ia pun berpesan kepada teman-temannya, jangan pernah memilih developer hanya karena harga murah. Rumah dibeli untuk puluhan tahun. Jadi jangan mengambil keputusan hanya dalam hitungan jam. Namun ketika semua terasa sudah aman, seorang tetangganya justru mengalami masalah baru. Rumahnya memang berhasil dibangun, tetapi sertifikat tak kunjung diberikan meski sudah bertahun-tahun lunas. Bagaimana bisa rumah sudah jadi, tapi sertifikat belum juga diterima? Ternyata itulah jebakan lain yang sering dialami pembeli rumah. Dan kisah mengejutkan itu akan kita bahas di episode berikutnya.